Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang kontrak jual beli beserta analisis, anatomi, dan asas-asasnya. Kami terdiri dari saya, Kias Nabila Mulyawan, rekan saya Wida Wijayanti, dan juga Fuhaid Diaul Haq. Di mana analisis yang pertama tentang pasal 1 yang mengandung asas konsensualisme, di mana asas ini berasal dari kata konsensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme ini menentukan bahwa pada dasar perjanjian itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, di mana pada suatu surat ini terletak pada kata pihak pertama setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama. Selain mengandung asas konsensualisme, terdapat juga asas kebebasan berkontrak, di mana dalam pasal 1320 KUH Perdata sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya perjanjian yang harus memenuhi kondisi. Seperti yang pertama, adanya persetujuan atau kata sepakat para pihak, yang kedua kecakapan untuk membuat perjanjian, yang ketiga adanya objek tertentu, dan yang terakhir ada kausa hukum yang halal. Dalam pasal ini terdapat objek yaitu Yamaha NMAX 155 ABS. Yang kedua adalah pasal 2 yang mengandung asas kepribadian di mana isi perjanjian hanya mengikat para pihak sehingga personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain dan tidak juga memberikan kesepakatannya. Dalam pasal ini berbunyi tidak ada orang atau pihak lain yang turut memiliki dan sebelumnya tidak atau belum pernah dijual atau dipindahkan haknya atau dijaminkan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga. Pasal 3 mengandung asas konsensualisme karena berisi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam pasal tersebut tertera harga barang disepakati yang telah memenuhi asas ini. Pasal 4 mengandung asas kebebasan berkontrak, di mana salah satu dasar hukum untuk melihat diberlakukannya asas kebebasan berkontrak tersebut adalah pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 tersebut pada dasarnya memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Di mana dalam pasal ini terdapat syarat yang memuat dengan bunyi untuk pembayaran barang tersebut, pihak kedua menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati oleh pihak pertama. Sehingga pasal ini telah memenuhi asas kebebasan berkontrak. Lalu pasal 5. Dalam pasal 5 itu terdapat asas konsensualisme yang dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, salah satu syarat sahnya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu, kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis. Dalam pasal tersebut tercermin dari kesepakatan yang berbunyi, setelah penandatanganan surat perjanjian ini, maka kesepakatan barang akan berlaku setelahnya. Lalu dalam pasal 6 mengandung asas kepastian hukum. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum. Dalam pasal ini terdapat sanksi berupa denda apabila pihak pertama terlambat atau lalai melakukan pengiriman atau tidak dapat menyerahkan barang. Lalu pada pasal 7 ada asas konsensualisme, di mana adanya kesepakatan antara kedua pihak yang berbunyi, apabila keterlambatan atau kelalaian tersebut dikarenakan pihak kedua, maka pihak pertama tidak dapat diwajibkan untuk membayar uang denda. Maka kesepakatan itu lahir dari ketentuan yang dikecualikan untuk membayar denda. Lalu, ada asas itikat baik,
yaitu dalam perundingan atau perjanjian antara pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikat baik, dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain, seperti yang tercermin dalam pasal ini. Diwajarkan jika adanya bencana alam, huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Lalu pada pasal 8 terdapat asas kepastian hukum, di mana jika terjadi sengketa dalam perjanjian, misalnya salah satu pihak ingkar janji, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Bahkan hakim dapat memerintahkan pihak lain bayar ganti rugi. Dalam pasal ini yang telah disepakati, apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak, maka perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Lalu pasal 9, yaitu penutup. Di dalamnya ada asas kepastian hukum yang memiliki kekuatan hukum yang sama apabila melanggar dan mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya adalah materi anatomi kontrak. Secara umum, dalam suatu kontrak terdiri dari yang pertama, yaitu judul atau heading, yang kedua yaitu pembukaan atau opening, yang ketiga yaitu komparasi atau parties, yang keempat yaitu premis atau recitals, yang kelima yaitu isi perjanjian, yang keenam ada accept clause, yang ketujuh ada penutup atau closure, yang kedelapan ada tanda tangan atau attestation, yang kesembilan itu ada saksi-saksi. Analisa anatomi kontrak jual beli. Bagian pertama, dalam kontrak adalah judul atau permasalahan yang diperjanjikan. Dalam hal ini, judulnya adalah surat perjanjian jual beli motor. Yang kedua, yaitu pembukaan di mana memuat tempat dan tanggal pembuatan kontrak. Yang ketiga, yaitu komparasi, dengan menyebutkan identitas para pihak yang membuat kontrak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan bahwa para pihak tersebut mempunyai kecakapan serta kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Baik, yang keempat, yakni premis, berisikan latar belakang atau alasan dibuatnya suatu kontrak. Yang kelima, yakni isi perjanjian, yang memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Hal ini seperti yang kami uraikan dalam surat perjanjian jual beli motor di samping, yang memuat jaminan atas barang, harga barang, cara pembayarannya, hingga pengiriman barang. Yang keenam yakni accept clause, hal yang dijelaskan pada pasal ini yaitu hal-hal yang tidak dikehendaki terjadi. Biasanya mengenai prestasi, overmatch, atau force majeure, cara penyelesaian sengketa, maka hal-hal tersebut perlu diatur karena mungkin saja dapat terjadi dan diperlukan ketentuan yang jelas dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Yang ketujuh yakni penutup. Dalam surat perjanjian biasanya ditutup dengan kalimat yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat dalam jumlah rangkap yang diperlukan dan bermaterai cukup. Yang kedelapan yakni tanda tangan, di mana penandatangan dilakukan para pihak dan saksi dengan dibubuhi materai oleh karenanya para pihak terkait untuk melaksanakan perjanjian ini dengan itikat baik. Yang terakhir, yang kesembilan, saksi-saksi. Suatu kontrak ditandatangani dua orang saksi dalam perjanjian. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 12 yang telah membahas jual beli barang. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.